Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Konsultans bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam mengenai syarat perubahan jabatan pada PT PMA atau perseroan terbatas penanaman modal asing. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Apa itu perubahan jabatan pada PT PMA? Perubahan jabatan pada PT PMA adalah perubahan struktur pengurus perseroan yang meliputi direksi, direktur utama, direktur, dewan komisaris, komisaris utama. Perubahan ini wajib dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia, AHU online. Jenis-jenis perubahan jabatan PT PMA. Beberapa perubahan jabatan yang umum terjadi antara lain. 1. Pengangkatan direktur baru. 2. Pemberhentian direktur atau komisaris. 3. Pergantian jabatan, misalnya direktur menjadi komisaris. 4. Penambahan direksi atau komisaris. 5. Perubahan direktur utama atau komisaris utama. Dasar hukum perubahan jabatan PT PMA. Perubahan jabatan PT PMA mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan BKPM atau OSS terkait PT PMA, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Syarat utama perubahan jabatan PT PMA. Berikut syarat utama yang wajib dipenuhi. 1. Keputusan RUPS. Perubahan jabatan harus diputuskan melalui RUPS, baik RUPS tahunan, atau RUPS luar biasa. Keputusan ini menjadi dasar hukum utama. 2. Akta notaris. Hasil RUPS akan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS, atau Akta Berita Acara RUPS. Akta ini dibuat oleh notaris berwenang di Indonesia. 3. Pelaporan ke Kemenkum. Setelah akta dibuat, perubahan jabatan wajib dilaporkan melalui sistem AHU online untuk mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Berikut adalah dokumen lengkap yang wajib Anda siapkan untuk melakukan perubahan jabatan PT PMA, penanaman modal asing. KTP WNI pengurus lama atau baru. NPWP WNI pengurus lama atau baru. WNA, paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP perusahaan. WNA, kitas atau kitab. Akta pendirian dan seluruh akta perubahan terakhir. SK Kemenkum terakhir. NPWP PT. NIB dan data OSS terbaru. Dokumen RUPS. Undangan RUPS. Daftar hadir RUPS. Notulen atau risalah RUPS. Surat kuasa, jika dikuasakan. Surat pernyataan. Surat pernyataan kesediaan menjabat. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa hukum. Surat pernyataan tidak pernah pailit, jika diminta notaris.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Nama pengurus harus sama persis dengan paspor atau KTP. Jabatan harus sesuai anggaran dasar. Data pengurus harus sinkron dengan OSS dan perbankan. Kesalahan data bisa menyebabkan penolakan sistem AHU. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih, untuk lebih memastikan perubahan jabatan PT PMA yang benar untuk perusahaan kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check, website consultants.co.id ini bagus banget buat dijadiin rekomendasi kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu Profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Yuk kita lanjutkan. Baik teman-teman, itulah penjelasan lengkap mengenai syarat perubahan kedudukan PT PMA, serta dokumen yang dibutuhkan. Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Consultants bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap, runtut, dan mudah dipahami mengenai syarat perubahan kedudukan PT PMA, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga dokumen yang wajib disiapkan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Pengertian perubahan kedudukan PT PMA. Perubahan kedudukan PT PMA adalah perubahan alamat domisili hukum perusahaan yang dapat berupa perpindahan alamat dalam satu kabupaten atau kota, atau perpindahan alamat ke kabupaten atau kota lain, bahkan lintas provinsi. Perubahan ini wajib dilaporkan dan disahkan secara hukum, karena menyangkut akta pendirian perusahaan, data AHU Kemenkum, perizinan OSS, perpajakan dan administrasi daerah. Dasar hukum. Perubahan kedudukan PT PMA mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Perseroan. 4. Sistem OSS berbasis risiko. Syarat perubahan kedudukan PT PMA. 1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS. Perubahan kedudukan wajib disetujui RUPS. Dibuat dalam bentuk Risalah RUPS, atau Pernyataan Keputusan Rapat, PKR, di hadapan notaris. Perubahan anggaran dasar, jika beda kabupaten atau kota. Jika perpindahan alamat lintas kabupaten atau kota, maka pasal kedudukan dalam anggaran dasar wajib diubah. Perubahan ini memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Jika hanya pindah alamat dalam satu kota, biasanya cukup pemberitahuan, bukan persetujuan. Tiga, akta perubahan oleh notaris. Notaris akan membuat akta perubahan kedudukan PT PMA.
Akta ini menjadi dasar pendaftaran ke AHU online. Berikut adalah dokumen lengkap yang wajib Anda siapkan untuk melakukan perubahan nama PMA, penanaman modal asing. KTP untuk WNI. NPWP untuk WNI. Paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP perusahaan. WNA, kitas atau kitab. Dokumen perusahaan. Akta pendirian PT PMA dan perubahan terakhir. SK Kemenkumham. NPWP PT. NIB dan izin OSS. Struktur pemegang saham terbaru. Dokumen alamat baru. Surat keterangan domisili, jika diminta daerah setempat. Perjanjian sewa kantor, bukti kepemilikan gedung. IMB PBG gedung, jika diperlukan. Bukti zonasi perkantoran. Dokumen pendukung. KTP direksi dan komisaris. Paspor pemegang saham asing. NPWP direksi. Surat kuasa, jika diurus oleh konsultan. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih, untuk lebih memastikan perubahan kedudukan PT PMA yang benar untuk perusahaan kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check, website consultants.co.id ini bagus banget buat dijadiin rekomendasi kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu Profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Yuk kita lanjutkan. Proses pendaftaran setelah akta. Setelah akta selesai, langkah berikutnya adalah 1. Pendaftaran perubahan di AHU online. 2. Penyesuaian data OSS dan NIB. 3. Update data pajak, KPP lama dan baru. 4. Penyesuaian perizinan daerah jika diperlukan. Baik teman-teman, itulah penjelasan lengkap mengenai syarat perubahan kedudukan PT PMA, serta dokumen yang dibutuhkan. Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Consultants bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi para pelaku usaha, khususnya perusahaan dengan status penanaman modal asing atau PMA. Baik modal dasar, modal ditempatkan, maupun modal disetor, serta apa saja dokumen yang wajib dipersiapkan. Jadi,
Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. 1. Pengertian perubahan modal PMA. Perubahan modal PMA adalah proses penyesuaian jumlah modal yang tercatat dalam anggaran dasar perusahaan, baik itu menaikkan atau menurunkan nilai modal. Perubahan ini wajib dilaporkan dan disahkan karena menyangkut data legal perusahaan, struktur kepemilikan asing, sampai persyaratan OSS BKPM. 2. Dasar hukum. Perubahan modal PMA mengacu pada Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 5, Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Peraturan BKPM terkait layanan perubahan data PMA. Permenkum tentang AHU untuk perubahan anggaran dasar. Tiga. Jenis perubahan modal PMA. Perubahan modal dapat berupa 1. Perubahan modal dasar. 2. Perubahan modal ditempatkan. 3. Perubahan modal disetor. 4. Perubahan komposisi kepemilikan asing. 5. Penambahan investasi atau pengurangan investasi. Semua jenis perubahan ini tetap harus melalui RUPS, diaktakan oleh notaris, dan disahkan oleh Kemenkum serta dilaporkan dalam OSS RBA BKPM. 4. Syarat-syarat perubahan modal PMA. Berikut syarat lengkap yang wajib dipenuhi. A. Syarat substantif. 1. Perusahaan telah berjalan sesuai KBLI dan izin usaha. 2. Tidak memiliki tunggakan laporan LKPM. 3. Tidak sedang dalam proses sengketa atau pembekuan izin. 4. Perubahan modal harus sesuai batas minimum yang ditetapkan PMA. Minimal modal disetor PMA umumnya 10 miliar rupiah. Tergantung sektor dan peraturan yang berlaku. 5. Seluruh pemegang saham asing menyetujui perubahan modal. Syarat administratif. 1. RUPS terkait perubahan modal. RUPS luar biasa, RUPS LB. Berita acara RUPS ditandatangani seluruh pemegang saham. 2. Akta perubahan oleh notaris. Akta pemegang saham. Akta perubahan modal. Daftar susunan pemegang saham terbaru. 3. Pengesahan Kemenkum. Permohonan melalui AHU. 4. Pelaporan perubahan data OSS BKPM. Perubahan modal dan struktur pemegang saham. Pembaruan NIB perizinan berkaitan. 5. Bukti setor modal, opsional tergantung jenis perubahan. Rekening koran. Surat pernyataan modal disetor. Laporan auditor, jika diminta. 6. Dokumen identitas pemegang saham asing. Pasport atau company profile, jika badan hukum. Nomor registrasi perusahaan asing, jika perseroan asing. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih, untuk lebih memastikan perubahan modal PMA yang benar untuk usaha kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check, website consultants.co.id ini bagus banget buat dijadiin rekomendasi kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu Profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Yuk kita lanjutkan. Lima, berikut adalah dokumen lengkap yang wajib Anda siapkan untuk melakukan perubahan modal PMA, penanaman modal asing. KTP untuk WNI. NPWP untuk WNI. Paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan.
Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP perusahaan. WNA, kitas atau kitab. Dokumen perusahaan. Akta pendirian dan SK pengesahan PMA. Akta perubahan terakhir. NIB dan izin usaha OSS RBA. Struktur kepemilikan terakhir. NPWP perusahaan. Dokumen pemegang saham asing. Paspor pemegang saham asing, perorangan. Legal entity dokumen dan Certificate of Incorporation, jika berbentuk badan hukum. Company profile atau struktur organisasi perusahaan asing. Dokumen RUPS. Undangan RUPS. Daftar hadir RUPS. Notulen atau berita acara RUPS yang memutuskan perubahan modal. Dokumen bukti modal. Rekening koran perusahaan. Surat pernyataan penyetoran modal. Laporan keuangan terbaru, jika diminta BKPM. Dokumen notaris. Draft akta perubahan. Pengajuan ke AHU. Bukti pembayaran PNBP perubahan anggaran dasar. Enam, proses alur perubahan modal PMA. Berikut alur lengkapnya. 1. RUPS memutuskan perubahan modal. 2. Notaris membuat akta perubahan modal. 3. Pengajuan ke Kemenkumham, AHU. 4. Setelah disahkan perubahan data OSS RBA. 5. Pelaporan ke BKPM LKPM terkait perubahan investasi. 6. Data perusahaan resmi diperbarui. Baik teman-teman, itulah penjelasan lengkap mengenai syarat perubahan modal PMA, serta dokumen yang dibutuhkan. Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Konsultans bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi Anda para pelaku usaha, khususnya perusahaan PMA atau penanaman modal asing, yaitu syarat perubahan nama PMA beserta dokumen-dokumen yang wajib disiapkan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Pengertian singkat. Perubahan nama PMA adalah proses hukum untuk mengubah nama perseroan terbatas yang memiliki status penanaman modal asing. Perubahan ini wajib dilaporkan dan disahkan oleh notaris, melalui akta perubahan. Kemenkum. OSS RBA, Online Single Submission. Syarat perubahan nama PMA. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan nama PMA.
1. Keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan nama perusahaan harus disetujui dalam RUPS. RUPS dapat dilakukan secara fisik ataupun daring. Hasil RUPS akan menjadi dasar pembuatan akta perubahan. Dua, nama baru tidak boleh sama dengan perusahaan lain. Cek ketersediaan nama melalui Sistem AHU, Administrasi Hukum Umum. Nama harus memenuhi ketentuan. Tidak menyinggung kesusilaan. Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara. Tidak hanya terdiri dari angka atau tanda baca. Minimal terdiri dari 3 kata, umum berlaku untuk PT. 3. Persetujuan dari pemegang saham asing. Karena PMA melibatkan investor asing, perubahan nama harus disetujui oleh seluruh pemegang saham sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. 4. Tidak sedang dalam sengketa nama. Nama baru tidak boleh sedang dalam proses gugatan, sengketa merek, atau masalah legal lainnya. Berikut adalah dokumen lengkap yang wajib Anda siapkan untuk melakukan perubahan nama PMA, penanaman modal asing. KTP untuk WNI. NPWP untuk WNI. Paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP perusahaan. WNA, kitas atau kitab. Dokumen RUPS. Termasuk notulen RUPS. Daftar hadir peserta RUPS. Keputusan RUPS mengenai perubahan nama perusahaan. Surat pernyataan ketersediaan nama. Dibuat untuk pengajuan ke sistem AHU sebagai bukti bahwa nama baru disetujui internal dan tidak melanggar aturan. Akta perubahan nama perusahaan. Ditandatangani di hadapan notaris setelah semua keputusan RUPS final. SK Kemenkum, surat keputusan pengesahan perubahan. Setelah diajukan, Kemenkum akan menerbitkan SK pengesahan perubahan nama perusahaan. Pembaruan dokumen di sistem OSS. Setelah SK terbit, perusahaan wajib memperbarui NIB, nomor induk berusaha, perizinan berusaha lainnya, dokumen pendukung lainnya. Terkadang diperlukan surat kuasa apabila proses dilakukan oleh konsultan. Legalized dokumen bila ada dokumen asing yang harus disahkan. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih, untuk lebih memastikan perubahan nama PT PMA yang benar untuk perusahaan kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check, website consultants.co.id ini bagus banget buat dijadiin rekomendasi kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu Profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Yuk kita lanjutkan. Alur proses, singkat dan jelas. Berikut alur yang biasanya dilakukan. 1. RUPS dilakukan memutuskan perubahan nama. 2. Notaris menyusun akta perubahan. 3. Pengajuan persetujuan nama di AHU. 4. Pengajuan akta perubahan ke Kemenkum.
5. Terbit SK pengesahan perubahan nama. 6. Update NIB dan perizinan di OSS. 7. Pembaruan dokumen perusahaan lain seperti kode etik tender, kontrak-kontrak, dokumen bank, laporan pajak. Baik teman-teman, itulah penjelasan lengkap mengenai syarat perubahan nama PT PMA, serta dokumen yang dibutuhkan. Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya.